Nah, ini sekarang kita bahas isolator yang disebut takian. Enggak ada takian. Siapa yang ngomong takian sih? Nah, itu dia makanya itu yang kita bahas. Lu jangan emosi dulu. Ngapain sih? Enggak, kenapa mesti takian? Enggak ada yang ngomong takian di dunia ini. Kan gua bilang tadi enggak ada. Kalau menteri melayani dong. Harusnya gitu kan. Enggak harusnya emang melayani. Iya, seharusnya. Enggak bisa. Masalahnya enggak bisa harus melayani. Enggak, gua ngalah. Darah tinggi. Jadi tip ring yang ketiga yang terakhir selalu disebutnya sleeve. Ini ada takikan. Itu ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Itu. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis ini. Ada. Jadi ini memang bisa untuk headset. Bener apa enggak sebenarnya? Tapi kan tidak menempel Mas di bagian telinga gitu ya. Di Come on, Mbak. Sekarang yang namanya headset come on. Tanggapan Pak Emil gimana nih mengenai speakernya, sistem speaker ini? Saya nggak bisa membayangkan ya. Waduh, gimana tuh Pak? Aduh ini pernah saya dengar dicoba itu suaranya, aduh sangat enak sekali, sangat enak sekali. Kalau kita mau buat zoning, mau main EQ, mau kompres, atau segala macam, mau edit seperti gambar TCP ini, kita harus menggunakan Sonic Q. Itu ada protokol resmi dari Dynacord ya, EFIT C6.2, 6 inch gitu ya. 8 inch di sini gue menggunakan 60 watt untuk semua speaker 8 inch, untuk speaker 5 inch gue mainnya 30 watt. Terus juga untuk ceilingnya di sini gue mainnya itu sekitar 60 watt. Itu studionya Chandracom, kalau dijual bisa bayar utang negara gitu. Iya, ada lagi. Aduh, ada aja. Mixing surround. Iya, surround aja itu apa? Surround itu ya suaranya keluar dari kanan kiri, depan belakang. Kalau Atmos ya tambah atas. Nah, itu konsep imersif itu kayak Sphere Las Vegas tuh gimana, Bay? Bisa dibilang teknologinya gila-gilaan sih. Jadi speakernya kecil-kecil gitu ya? Sebenarnya jadi dia satu box itu 30-an driver yang dia bisa bagi zoning juga. Jadi misal dia arahnya ke depan bagi kanan sama kiri, yang kiri keluar suara A, yang kanan keluar suara B. Aku punya sekarang mungkin sekitar 500-600 lagu. Tapi nggak ada lagu saya yang bisa jadi kalau nggak dinyanyiin. Kadang-kadang kan kita kerja karena seneng ya nombok terus, Pak. Digital can never beat analog. Gitu ya? Can never beat analog. Aku nggak mau menyinggung siapapun, cuman siapapun bisa jadi musisi. Siapapun bisa jadi penyanyi, siapapun bisa jadi komposer. Bukan studio komersil ya, Pak ya? Enggak. Yang disewain, saya tahu, Pak. Karena mau sewainnya berapa gitu ya. Alatnya pokoknya semuanya the best semua. Jadi kalau ini kan kita nggak pakai PSB kan di sini kan? Makanya dari tadi saya, Pak, ini bersih amat untuk sebuah studio gitu. Iya, waktu itu kaget juga dipanggil sama orang lebih. Sini, nih lihat nih. Studio lu bagus nih katanya. Memenuhi syarat. Dolby Laboratories mengakui gitu ya. Ambience-nya dong studionya. Ini drummernya mewah sekali. Mewah sekali. Dengan saya Yosua Yan di booth Mayer Sound di ISE 2024 Barcelona. Saya lagi sama Panther, the new product of Mayer Sound. Yang ini sih gila, bener-bener. Dan ini subwoofernya pasangannya 2100 LFC. Apa yang luar biasa dari Panther? Ini padahal speaker cuma 2x12 two-way, tapi SPL-nya 150 dB. Sekarang di ISE 2024, premium brand sudah menggunakan Milan EVB, Audio Video Bridge. Dan bayangkan, semua speaker dari Ultra X ini sudah tidak menggunakan audio signal, hanya pakai kabel UTP. Ya pokoknya teman-teman YouTuber ayo ikut apa yang disampaikan Mas Brius, pokoknya modal sempak tok. Pokoknya berangkat gitu. Bawa apa aja? Ya bawa banyak sih. Kareta kan ada 2 itu. Kareta loro. Besok harus datang. Harus datang. Ya. Dolali. Jangan ikut-ikutan kampanye. Biar saya aja. Biar Mas Bri aja ya. Nah, untuk mendukung Prabowo Gibran. Cakep. Mari kita menangkan Prabowo Gibran. Sphere itu tadi disampaikan ada
160.000 speaker yang tertanam bahkan di belakang LED sistemnya semuanya. Quantum 852, something fresh from the oven, new. Apa yang membedakan sesuatu yang spesifik di Koda adalah, nih lihat ya, semua lukisan-lukisan atau misalnya proyektor bahkan screen-nya polos, belakangnya ada driver speaker. Power amplifier redundancy. Okay. So now this two amplifier is working as a kind of a one set. Zaman dulu itu kita paling pusing apa? Mixermu digital mau koneksi pakai network. Networknya formatnya apa? Kita tidak punya. Kalau zaman dulu analog, semua analog pokoknya Excel lu colokin pasti jalan. Jalan, semua jalan. Sekarang lu kabel network dicolokin, RAM laku Pak. Masukin switch ini, waduh error Pak. Colokin ini. Ini maksudnya protokolnya atau apa? Protokolnya. Karena terlalu banyak protokol digital sehingga interoperabilitas antara satu speaker, satu mixer, satu nggak karu-karuan. Ya. Ada yang standarnya AES, ada yang standarnya Dante. Nah, dengan IVB ini adalah sesuatu yang memang salah satu pelopor pertama adalah Meyer. Tapi bukan hanya Meyer, tapi juga Cisco dan Apple. Ya, ini mungkin nggak banyak orang tahu. IVB ini yang starting Cisco dan Meyer ini salah satu pemain gede loh di IVB. Karena mereka berpikir bagaimana audio ini ditransmit. Ya. Yang jadi masalah di dalam transmisi audio secara digital adalah bagaimana memastikan clock signal kita akurat. SSL SL8000G Multi-Format Production System Console, one of the best analog recording studio mixer. Ini kalau raja terakhir ngelihat ngiler nih, yang kalau kalian mungkin sering nonton di YouTube channelnya, beberapa artis sudah ngetik di sini. Dan kita akan gerbek, ini barang-barang yang semuanya udah discontinued, tapi jadi butik banget gitu di sini. Sekarang nggak kaleng-kaleng. Saya ada di studio RCTI Plus X Factor. Biasanya kita lihat Mas Oni cuma di TV gitu ya. Nah itu Mas Oni posisinya di situ tuh. Nah, sekarang kita lihat ya dari penonton, dari sini view-nya seperti ini. Tada! Yes. Itu adalah area stage. Kenapa kalian bisa merasakan ambience dari penonton? Apa sih kuncinya? Ini kita lihat nih. Nah, sekarang finalistik GOR lagi cek sound di rehearsal X Factor Grand Final untuk besok. Sampai ketemu di Grand Final X Factor. Sekolah sambil bantuin di studionya Gigi. Oke, setelah dari PDK awalnya Gigi, terus Niji, kayak baku cakar pakai IM semua. Oh iya, baku cakar Nabil juga yang sering. Yang paling aku bangga tuh Pak, ngerubah mindsetnya Om Ian Antono. Dari ampli gede pakai camper. Oh iya? Setelah Padi ada lagi nggak Bil yang biasa dikawal Nabil nih? Yang lokal dulu nih. Masih banyak sih Pak, Isyana masih pegang juga sekarang. Oh iya, Rans juga ya. Mas Norman juga, Ram juga dulu. Hi-Fi sama Mas Norman juga. Hi-Fi. Gantian. Noah. Kebetulan saya sama keluarganya Musika tuh udah lumayan sering lah megang muter-muter artisnya mereka gitu loh. The Massive dulu malah awalnya. Berapa kali diajakin buat, lu pegang Noah dong. Nah, gak enak lah kan, masih yang Gio itu kan teman juga lah ya. Jadi ntar aja lah. Lu kan biasa pakai engineer impor, kita melokal gitu. Norman siapa aja man? Yang siap. Slipknot. Gue dengernya Iklim. Iklim internasional juga besar. Slipknot kemarin ketemu di Hammersonic juga sama Norman. Kemarin saya udah tour berapa negara gitulah, si Ronan Keating itu terus. Gimana caranya kita tuh kerja secepat mungkin, kan kita dibatasin cuma waktu 1,5 jam Pak buat nge-build semua. 1 jam 15 menit Pak. Karena udah harus masuk kontainer lagi, masuk pesawat ke negara berikutnya. Itu kalau krunya nggak ditata benar nggak akan bisa. Yang dipikirin gila hampir pecah kepala. Oh iya, gitu. makanya jangan ganggu-ganggu saya bahasa kurang. Gitu loh. Kalau horeg itu bisa diibaratkan kayak getaran gitu, kayak misal ada gelas atau piring di atas meja, terus kena getaran, terus dia bunyi grrrr, itu maksudnya.
Oh, sejarah itu iya. Jadi horor gitu loh. Jadi Indra ini putranya dari Abah Alyong gitu. Makanya begitu lihat mukanya ngelihat, waduh kamu mirip papamu gitu. Komposisi itu penting. Namanya suara atau hasil suara yang dihasilkan itu memang harus benar-benar balance. Nggak cuma subwoofer aja. Ya, nggak kaleng-kaleng. Seperti kita tahu, Electro Voice punya line array sekarang itu X-Line, itu ada X1 dan X2. Nih, yang baru, meet the next icon. Ini adalah ZLX. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini sudah sangat efisien sekali di dalam penggunaan dayanya. Hello Nati Sound, my name is Marta and I'm the Regional Marketing Manager for Electro Voice Portable Speakers. Follow Promedia on YouTube to learn more about our products. See you on the internet. Peace. Peace. Ini sistem rada kurang ajar guys. Enak ya kalau punya bos yang penting sama gitu. Masa kalau rental mikir nih BEP-nya berapa lama gitu. Kita punya 2 nih mixer FOH dan monitor, dua-duanya PM10. Gila, ngiler aja pokoknya di sini ya. Gila, duit nggak bohong itu. Money don't lie, bos. Ini kira-kira satu stack ini ya udah rumah lah. Fit total MJF 212 punya berapa? Lumayan lah ya. Bukan mayan lagi itu. Satu begini gitu ya. Avanza tapi yang udah paling kelas atas lah gitu ya. Satu box. Jadi kalau punya 24 kalian udah bisa buka rental mobil. The one and only, the best Cinema XX1 yang menggunakan Meyer Sound. Siap, betul. Tahu saya gitu ya Pak? Ya, satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia. Satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia, nggak kaleng-kaleng. Gitu. Tahu Meyer Sound bukan merek yang ada yang made in China atau yang Amerika? Nggak ada. Ora ono. Semuanya made in USA. Ini bukan hanya legacy, ini benar-benar sebuah premium system yang dipersembahkan buat Indonesia karena this is the one and only di Indonesia. Meyer Sound Cinema Speaker. Ini namanya Studio 1 ya Pak ya? Studio 1. Ini berarti studio terbesar. Studio terbaik dengan speaker system yang terbaik yang ada di epicentrum ini Pak ya. Oke. So, selamat datang. Inilah Studio 1 XX1 di epicentrum Rasuna Said, Kuningan. Satu box ini bisa 150 dB SPL-nya gitu. Ya, kayak speaker pasif tapi powernya di dalam. 4 kiri, 4 kanan, bayangin itu. Mewah nggak kaleng-kaleng ini sistemnya. Kira-kira segini doang. Nah, jadi sekecil ini, tetapi barang yang compact, enteng, bisa ngedrive 150 dB satu box. Kebayang kan? How powerful. Power, clarity, definition, long throw, lightweight, compact, the most amazing sound system available today. Banyak netizen pengguna aplikasi audio ini di Pro Audio ini kan mereka masih meragukan. Ngirim sinyal audio cuman pakai kabel UTP untuk skala big system gitu. Big system. Yakin Pak Yosua masih bisa? Seorang Nabil jawabannya gimana? Yakin, Satu Pak. kali bisa di stadion nih semuanya. There is no kabel speaker at all. Mungkin nggak? Mungkin sih Pak, sangat mungkin. Tapi ya itu saya bilang kembali lagi, bikin sistem tuh jangan asal-asalan gitu loh. Harus diperhatiin. Jangan asal-asalan. Harus diperhatiin. Gue bilang tadi apa ya? Cara memperlakukan barangnya, kebersihan, optik. Misalnya kabelan aja kalau kita kotor aja satu gitu, misalnya dari 8 pin itu, kuningannya itu kotor satu kan itu kan masalah. Masalahnya mungkin nggak langsung, tapi pas di tengah-tengah jalan dia korosi gitu, bisa putus loh. Nah itu maksudnya yang harus kita perhatikan, yang namanya maintenance satu. Digital tuh sangat membantu kita. Kenapa harus milih Midas HD? Kan karena saya orang serakah, jadi karena saya bisa jual mahal gitu Pak ya. Nah, ya, itu salah satu ciri orang serakah. Gitu. Ya harus serakah. Kalau bisa serakah, kenapa tidak? Iya. Kalau bisa angkuh, kenapa harus tidak? Kadang-kadang kita harus bagi-bagi kerjaan Pak sama yang lain. Iya, ya karena kamu alirannya rada beda sama Evan, gitu kan. Kalau Evan kalau bisa serakah, kenapa tidak? Gitu. Makanya mumet dia. Itu juga keluar lagi tuh HDR. Itu yang mungkin akan lebih menjawab untuk kebutuhan para engineer artis. Oke, saat durunge kita bablas jauh nih. Jadi ini full vendor sing handle TJM. Iya.
Wah. TOP BGT pokoknya. Rak gelem rugi, Pak. Rak gelem rugi. Gitu. Audio, visual, lighting. Ya, berikut dengan groundnya, toilet, semua. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi sampean sedot WC terima juga nggak? Terima juga, Pak. Wes. Jadi netizen se-Indonesia Raya kalau butuh sedot WC silakan hubungi Trijaya Mandiri. Palu Gada, Pak. Palu Gada. Apa lu mau gua ada? Iya, gitu. betul. Ada. Komplit pol. Jadi semua jadi ya. Sampai racing segala gitu. Racing juga, betul. Wow. Top, Marco top. Bayangin dia ada 192 bass. Total channel dia bisa sampai 384, sudah dual engine. Jadi sudah ada redundant engine dan redundant power supply-nya. Dari kemarin hujan terus, jadi betul-betul ProLight Sound Guangzhou Outdoor ini betul-betul uji daya tahan dari speaker-speaker yang dipasang di outdoor. Teknologi yang baru, salah satu produknya juga adalah PM5. And the wild motherfucker. Point source itu bisa keras loh. Bisa. Gak ada masalah. Cuman kan tapi terbatas tetap. Tetap kalau masalah kerasnya, point source itu bisa keras. Ya. Bisa sekeras line source. Ya. Bisa banget. Semuanya urusannya dengan harga. Yes. Ya. Gitu. Saya punya point source yang harganya 600 juta satu box. Ya. Dengan line array yang 300 juta udah dapat 12 kiri 12 kanan. Ya. Ayo. Ya. Beda. Gitu loh. Tapi sorry banget nih juga. Saya yakini bahwa yang line array yang murmur itu murah meriah. Oke. Itu biasanya tidak punya prediction software. Ya, begitulah. Ono rego ono rupo, Ya. money don't lie. Jadi semakin mahal, kenapa loudspeaker itu mahal harganya ya karena dia diperlengkapi. Itu banyak toolsnya. yang tidak tahu. Ya. Jadi ya wis, pokoknya muni. Ya. Terus efek line source-nya jadi, ya sudah. Zaman dahulu itu memang orang tidak ada yang memprediksi kalau saya taruh loudspeaker di sini itu penyebarannya seperti apa. Orang nggak mau tahu, pokoknya kedengaran selesai. Ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi terjadilah demo loudspeaker. Dicoba, yang satu dicoba, yang satu dicoba di apa namanya ditumpuk-tumpuk, dicoba di seri paralel, coba sampai ini yang terbaik. Ya sudah saya beli yang ini, kan gitu kan. Sekarang no. Kita bisa lihat dari prediction-nya dulu. Pakai software. Iya, simulasinya seperti apa. Bikin dulu ruangannya. Ya. Tak ruangannya pakai apa? Batu bata atau pakai batu pakai batu materialnya ada akustik treatmentnya apa enggak gitu kan. Pakai macam-macam, bisa pakai karpet, bisa pakai ini, semua ada itu. Di software itu ada. Iya, karena itu akan mempengaruhi pantulannya dan efek dari si speaker itu ketika dinyalakan. Tapi kalaupun kita mau yang mudah dulu, berarti nggak ada ruangan. Ya, misalnya kita simulasinya outdoor itu kalau kayak gitu. Ya, kita berada di sebuah padang pasir tengah-tengah atau di sebuah lapangan dah pokoknya gitu ya. Laut. Ya. Nggak ada bidang pantul gitu loh. Ya. Semua orang itu mempunyai selera masing-masing. Ya. Nggak bisa kita menjudge dari seorang. Ya, itu tadi. Walaupun orang itu yang punya uang. Betul. Makanya tadi kan karakter. Kalau itu kan sudah taste masalahnya. Taste. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi satu orang dia, oke, ini bagus nih, beli. Ya. Lah yang lain ya apa? Ya. Emang dia mau beli buat dirinya sendiri? Nggak apa-apa kalau itu. Ya. Tapi biasanya kalau udah sekelas itu sebenarnya buat audiens. Ya. Artinya audiens itu mungkin minimal lebih dari 300 orang. Itu dia. Cuman problemnya cash is a king. Orang yang nentuin, orang yang ownernya maunya gua ini. Iya. Nggak apa-apa kalau orang yang bersangkutan. Dia doang yang dengerin. Nggak apa-apa kalau orang yang bersangkutan mempunyai reference seperti yang ini. Benar. Betul nggak? Itu poin. Good point. Netizen se-Indonesia Raya ini menarik sekali nih. Jadi beberapa kemarin kan kita sering bertanya gitu, Pak, mixer live gimana kita mixing untuk surround, gimana kita mixing untuk immersive atau Dolby Atmos. Betul. So many question like that, Edvan, in our community. So kita itu sebetulnya bisa langsung pen gini. Nah, kita tinggal mau arahin kemana arah suaranya. Kita juga bisa menggunakan misalnya dengan pen ini kita rubah ke
ke tombol juga bisa. Jadi langsung ke tombolnya. So, where's the... Oke, jadi kita bisa menggunakan tombol untuk penpotnya, or, we can use dengan touchscreen juga. 150 dB SPL, 68 kilo. Sudah, nggak ada yang per hari ini. Tidak ada speaker line array yang lebih canggih, lebih kencang, lebih compact dari Meyer Sound Panther. Saya kemarin habis dari factory tour, dari pabrik, kita bedah pabrik Meyer Sound. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Meyer Sound itu membuat sebuah loudspeaker box seperti Ultra X Series seperti ini, benar-benar dari kertas speakernya. Jadi dari bikin komponennya. Kenapa Meyer Sound bisa menjadi top premium brand loudspeaker? Karena memang dari ujung ke ujung dia bikin sendiri. Halo netizen se-Indonesia Raya, saya sekarang ada di kantor headquarter Meyer Sound di Berkeley, San Francisco, USA. Wow, ini adalah beberapa penghargaan yang dipasang di lobby dari kantor Meyer Sound, dari banyak sekali, baik desain, dari Pro Sound, baik majalah FOH, dan banyak sekali karena Meyer Sound memiliki paten yang paling banyak sampai dengan hari ini. Ini juga ada banyak foto-foto konser-konser Metallica, Ed Sheeran. Ini juga beberapa penghargaan-penghargaan yang dipajang di lobby utama di kantor Meyer Sound Laboratories. Jadi tunggu tanggal mainnya, terus pantengin YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Saya lagi ada di The Awakening. Welcome to the new technology, future technology of Milan FEB for loudspeaker system. So, what is the meaning line radiator? So, what is radiator means? Yes, so instead of sound coming out from a single point, the way that we would with like a horn-loaded loudspeaker, we actually radiate sound all at the same time from the entire length of the column. And so what that does for us is give us really tight control over where the sound goes in the vertical direction. So instead of sound coming from a point, it's coming from the whole thing at once, and it lets us get that sound further back in the room. 852 Quantum, lalu 338, lalu nyambung ke 225. Semuanya dideret langsung kayak begini nih. Semuanya komplit. Jadi ini sudah 384 channel input, udah kia-kia deh itu ya. Lalu 192 bass out, outputnya segitu banyak. Screen-nya 21,5 inci, 3 biji, nggak kaleng-kaleng. Ya. Lalu yang lebih gila lagi, Digico baru beli Fourier juga audio. Lalu mereka sudah ada beli juga Klang untuk processingnya. Apa itu? Jadi untuk memprocessing misalnya untuk immersive. Lalu Fourier itu bisa digunakan untuk in-ear monitoring system. Gitu juga masih ada cardnya yang bisa terkoneksi dengan Aviom. Itu bisa semua. The HD96 Air is all the same processing power that you would have in the HD9624. The same power. Exactly the same. So it actually has the same processing all boards, the engine, same everything. DSP boards. Okay. Everything's the same. So 144 input channels, 96 auxes, 24 matrices. Welcome to Las Vegas Convention Center. But the best. Kapan Indonesia punya hall yang begitu keren banget untuk exhibition seperti ini? Yeah. We have our advanced series mode protection, which is our ultimate. That's the power or surge elimination. This is the most affordable way to use SMPTE for broadcast. There's some other consoles that have that, but you're looking at 3 times, 4 times, 5 times the cost of this. And the audio of those guys, I'm sorry, it's just not quite as what it is with the Sonic View. Speaker kami pakai merek DNB. Untuk tipenya kami pakai yang V series. Setnya mungkin kalau dilihat cukup besar ya. Kalau untuk channel sendiri kurang lebih untuk drum ini sekitar 18 channel. Drum tok 18 channel. Ini namanya umpa-umpaan. Overhead ini kebetulan ini istimewa nih, Pak. Wah. Ini juga
kami ini rada ugal-ugalan thank you ini sama Promedia. Overhead tok pakai Earthworks Son. Jadi kita memang pikirkan betul-betul bagaimana setiap jemaat itu mau duduk di mana aja terdengar dengan jelas. S7000 yang kami pakai ini item pertama yang masuk ke Indonesia ya. Jadi dia kalau iMac itu ada namanya Network Operation Center. Jadi kalau ada sesuatu masalah di lapangan, di cabangnya mereka juga tahu. Dan itu seluruh dunia Pak ya, dia bisa seluruh dunia ya. Top Marco top kan. Sampai posisinya, speaker placementnya, logonya dong, lihat dong, semuanya IMAX itu. Isi nembuh gitu ya. Kita nggak tahu. Iya, drivernya, komponennya itu hanya Tuhan dan IMAX yang tahu gitu ya. Pokoknya ya ini satu-satunya rental under GSM yang bisa handle audio visual lighting KB. Pokoknya. Bongkoan sampai ke ragingnya sekalian. Raging betul. Raging betul production. Kita semua WP semua ya, waterproof. Waterproof. Untuk Milo 90 itu kita total ada 44 box. Jadi kapan ini GSM kita upgrade? semua sampai ampli full, sampai kabel input. Serius? Sampai kabel input bawa sendiri semua. Pertama kali ketemu GSM langsung bingung. Truknya banyak banget. Halo netizen, balik lagi sama Chandra Promedia. Sekarang ini kita ada di Kerawang Audio Expo 2024. Nah, kita bakal cek, kita bakal kelilingin, kita bakal muter di sini ada apa aja. Pantengin terus netizen. Peace. Jadi dia bisa mensimulasikan akustik ruangan seperti apa yang dimauin sama yang punya. Misalnya orkestranya lagi grande, dia pengen kayak di concert hall. Backgroundnya itu kan siapa waktu LED. Band waktu U2 ya, waktu U2 terus sekarang banyak artis-artis yang konser di situ. Banyak. LED-nya tuh full screen semuanya. Full. Dia ganti backgroundnya apa, suaranya bisa memunculkan seperti sesuai backgroundnya gitu. Kan dia taruh speaker nyebar di semua dinding, ceiling, mikrofon pun juga gitu. Pace, Map, Go. Itu sama aplikasinya kayak si Immersive. Ini adalah acara pagelaran Sabang Merauke yang luar biasa sekali. Gimana persiapan teater kayak begini untuk seorang Mas Eko? Apa sih yang spesifik yang harus dipersiapkan yang membedakan antara mixing teater sama live rock, pop atau biasa gitu, live concert? Jadi yang pertama ya karena besarnya input ya, besarnya banyaknya channel. Ya kita yang pasti harus request alat spesifik. Contohnya ya saya minta ini Yamaha PM10. Ya spesifik untuk karena saya berdua sama Alan. Alan yang ngurusin headset, saya yang ngurusin musiknya. Terus juga hati-hati juga dengan request alat musiknya. Karena memang pokoknya pada saat karena sebenarnya waktunya terbatas tetap Pak. Walaupun kita latihan seminggu tetap terbatas hitungannya untuk latihan untuk sebesar ini. Netizen semua, sekarang gua udah sampai di Surabaya. Smack, kita bakal lihat apa aja yang ada di dalam. Let's go. Seperti ini membingungkan orang. Kenapa saya harus buka laptop? Nah, seorang yang namanya Nabil Hussein itu bikinnya semua dari offline editor loh. Setelah dia nyampe ke konsolnya cuma dia load file. Nah orang kadang-kadang hajar bleh. Mana? Kick, jazz. Nah bingung. Mas bikin efeknya gimana ya? Motor gue piye. Sering nggak terjadi seperti itu? Mas kalau ngesen monitornya gimana? Kok nanya? Oh tanya lagi. Ya gini. And then we found a better way, 2019. And this is a upward stagger, downward tilt, end fire gradient. Simple. No, it's not simple. Ngomong aja susah. I make his job impossible.
And this is the Grammy Awards in 1985. Wow. With Michael Jackson was performing, Whitney Houston. And we're using this new technology to analyze the sound, not only for during the empty hall, but also with the music playing with the hall occupied. And this was brand new technology. Nobody ever did this before. Then I've done a lot of work for a small band in the USA called Metallica. It's really small. Really small. I've done all of their tours since 2016, so 8 years now. And of course, everyone can hear the right channel. If I do that, it's going to make the same picture again. So when Greg said to me, okay, does this mean I can mix stereo? I said, no. It means you must mix stereo. Because otherwise it's crazy. Di awal-awal itu kita membuat gambar. Gambar itu kemudian nanti kita serahkan ke user atau mungkin ke klien dan kemudian kita presentasiin. Best seller banget, bahkan tadi saya dengar dari salesnya ini 500 langsung mau dikirim untuk pesanan dari Amerika. Dan saya sudah membelakangi semua sertifikat dari Social Honor Certificate sampai Customer Recognition. Di LED itu ada menampilkan banyak warna kuningnya atau orange ya. Jadi gimana caranya outputnya itu di panggung pun harus bisa terasa dengan warna itu. Jadi nggak ngerusak dari tampilannya di LED. Nah, ini kerjasama dan ngambil si orang, subjek di tengahnya, itu tetap ada lampu di sini Pak, cahaya. Ya. Jadi seakan-akan jangan sampai kosong. Kalau menurut saya sih kadang nggak enak kalau misalkan kadang dia berdiri sini, tapi di belakangnya kok kosong, kok lampu, titik lampu banyak tuh karena memang ada gunanya. Bukan hanya sebagai ceplot, enggak asal-asalan. Enggak asal-asalan aja. Jadi kayak kemarin Bruno Mars gitu, konser gitu ya. Wah, pakai Grandma 3 semua. Ya lampunya nggak mungkin lampu yang abal-abal karena mereka semuanya sudah ada di presetnya. Di preset ya, betul. Bapak jangan ngentengin loh. Ini podcast kita yang nonton Pak Jokowi loh. Oh, siap. Siap gitu. Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke. Selesai. Danila itu main pertama kali di situ. Jason Ranti pertama kali main di ruang itu. Sampai sekarang mereka sudah menjadi sebuah. Jadi ini electro voice semua dan monitor-monitor juga electro voice. Seperti apa dan apa saja yang dipakai, detailnya seperti ini. Keren banget lah hajatan musik Indonesia lah gitu. Salah satunya ini. Salah satunya Synchronize ini. The best quality test of the loudspeaker. Seringkali kita hanya mendengar kualitas sound system dan loudspeaker ketika playback music. Banyak loudspeaker yang bisa deliver bagus sound quality-nya ketika playback music. But not in a live music, especially for orchestra. Itu sebabnya saya sempat kaget ketika Bapak Benny Suherman, kalau kita coba Meyer Sound Panther launching di Indonesia, bukan dengan playback music, saya sudah deg-degan, pasti orkestra. Dan sekarang malam ini, netizen se-Indonesia Raya bisa melihat, membuktikan, mendengar dan merasakan Meyer Sound Panther dan 2100 LFC, the best loudspeaker premium 150 dB. Hari ini orkestra dimixing oleh Nabil Hussein. Boleh berikan tepuk tangan buat Nabil Hussein. Wah, ternyata banyak fansnya kan? Anes ya dari aku ya, Anes opinion ya. Karena memang bener-bener itu menurut aku Jakarta Theater punya sound, lighting, sama venue yang the best. Jadi aku nggak pernah worried kalau ada acara tuh di sini. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt is right, very, very brightly.
asik. Begitu dibawa lebih enak. Ini yang paling nyata. Kalau kita mendengar mixingan yang bagus, kalau levelnya kita pelanin terus tambah lama tambah pelan, yang hilang duluan bass, middle atau treble. Kalau 100 Hz di 70 dB, 3,5-nya harus di 3 dB, 12 kilonya harus di 21, baru menurut dia kekerasannya sama. Wow. Inilah frekuensi dominan bayi menangis. Makanya disebut baby cry frekuensi. Bunyinya gimana? Gitu. Nah, itu, pasti kan? Itu. Nggak mungkin. Nggak kaleng-kaleng pokoknya kalau Harman bikin acara ini memang rada umpa-umpaan, ngerti nggak? Ugal-ugalan itu namanya gitu ya. Son, ini orang kalau di pro kita speakernya gede-gede, ini orang masangnya langsung di belakang. Cuman orang gila doang yang masang kayak begini. Kenapa? Karena dia nggak dengerin, yang dengerin orang lain. Gitu. Benar. Jadi kita cuma nganter kabel IN CPU sampai input pertama. Input keduanya udah pakai LAN semua. Yang LAN-nya itu jalan 2 sistem. Kalau mau denger the best audio, pastikan ke JBL Festival. Asik. Karena JBL memang yang paling bagus. Asik. Halo, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan saya sekarang ada di Istora Senayan JBL Festival 2024. Wow, keren banget acaranya. Ada 2 hari, tanggal 26 sampai 27, Sabtu Minggu. Dan ada banyak artis-artis, ada Kahitna, ada Malik, ada Liodra, ada Mahalini, dan ada apa saja nanti kita akan gerbek satu persatu di acara JBL Festival. Ada outdoor stage, ada indoor stage, ada consumer, ada car audio, dan kita akan gerbek langsung jalan. Ada apa saja di dalam, kita akan langsung ketemu sama juraganya. Bro Erik, akhirnya langsung ketemu pas di depan. Apa kabar? Baik. Boleh langsung direpotin untuk kita gerbek JBL Festival? Boleh. Pulau Nuwun. Yuk kita langsung culik juraganya dan kita masuk di JBL Festival 2024. Cus! Bukan urusan musisi. Musisi jangan pernah ke daerah ini. Perlu ngerti supaya dia nggak ke daerah ini. Justru orang yang ke daerah ini adalah musisi yang tidak mengerti. Ya tadi loh, sebagai seorang audio nggak ngerti beginian, bisa diketawain loh kalau musisinya mengerti. Kita nih di mixer nih, terus pemain keyboardnya di stage. Terus dia ngomong, keyboard saya kok bunyinya kurang bagus ya. Saya mau tanya, si pemain ini memang bisa dengar main loudspeaker. Condenser itu buat paduan suara, buat choir. Condenser itu pasti lebih sensitif dibanding dynamic. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Orang ngomong saya songong, sombong, so tahu. Saya memang sombong. Lah iya, makanya itu lebih straight to the point. Tapi mengapa? Karena lu jago. Ya gitu. Ini lama-lama bisa nggak kerja Pak Rizal? Betul. Semuanya udah otomatis. Semua automation. SS1 Agora Mall ini kita ada 1 studio iMac, terus ada 2 studio Premiere, sama ada 5 studio Deluxe. Jadi secara akses, apa saja yang bisa akses ke mall ini, Pak? Ya, MRT bisa, busway bisa. Busway. Oh ya, train juga bisa ya? Train juga bisa. Kereta juga bisa langsung ya. Dan yang saya dengar Pak, XX1 ini sampai kursi aja punya pabrik bikin sendiri Pak ya? Betul. Terus, sampai engineer-nya iMac sendiri yang setting ke sini. Mulai dari awal kita bikin rangka besi, rangka layar nih, sampai pemasangan speaker, sampai settingnya pun semua dari tim iMac yang datang. Bulenya sendiri yang orang Kristen itu minoritas di Indonesia, kalah mulu pokoknya di Indonesia. Bagus, ya? Menangnya cuma satu doang, sound systemnya. Satu-satunya peluang orang Kristen bisa menang dari segi ibadah adalah sound systemnya. Saya ngakak habis dengan itu. Apa saja yang jadi keluhan di dalam sound system di masjid? Masjid itu yang paling utama itu adalah masalah ketidakjelasan suara. Wes, ini udah paling sering itu. Sound yang di menara itu, yang di luar itu hanya buat azan tok, sama untuk kalau dua kali dalam setahun
hanya untuk takbiran. adzan. Idul Adha, Idul Fitri. Untuk takbiran. Betul. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Nah, kalau nggak kebaca mesti di zoom in gitu ya, karena ini kegedean subwoofer. Ini single 21 inch. Sebagian besar dari guru kita. Raja terakhir. Apa Indonesia tidak sedikit memperhatikan pro audio gitu loh. Iya, betul. Gitu loh. Basic audionya jadi susah kita ngajarnya gitu. Kita ngomong standing wave aja orang udah takut duluan. Jadi memang urusan audio itu kalau di Indonesia biasanya urusan paling belakang dibandingkan kalau di Owangan itu kalau yang visual, temal tuh pasti duluan. Audio itu biasanya paling belakang walaupun saya masa sih kelihatannya beberapa tahun terakhir awareness-nya sudah mulai meningkat, mulai aware gitu, tapi tetap isunya masih ada di situ tuh. Selalu terjadi ya ini crossover-nya, pertempurannya antara estetik dan akustik. Orang fokusnya ke estetik indah dulu, artistik dulu, tapi seringkali melupakan kaidah-kaidah akustik yang padahal. Kalau menurut saya sih isunya ini sih Pak, lebih ke arah mereka tidak tahu harus konsultasi ke siapa. Karena menurut saya desain akustik itu kita bisa selaraskan kok dengan dengan keinginan desainer ruangan gitu. Secara visual tampilannya baik gitu. Hanya saja kan yang banyak saat ini tuh adalah orang yang hanya tanda kutip misalnya entah jualan material atau tahu pengetahuannya hanya parsial gitu. Sehingga pada saat mencoba mengkombinasikan itu dengan aspek estetik, knowledge-nya belum sampai. Semuanya kita desain itu memang exactly seperti 1:1 pada saat konser. Itu akan memudahkan produksi. Kita cuma punya waktu kayak benar-benar H-1 untuk setup the whole thing. Jadi pada saat kita naikin PA juga itu udah mundur, jamnya udah mundur banget karena kejar-kejar sama panggung. Selesai ini semua, sound naik, line check, band naik, udah nggak usah nyari kick lagi, udah jadi. Udah jadi, oke. Jadi ini ada namanya juga virtual sound check di Yamaha itu ada ya, tapi ini versi yang langsung on site juga.